Welcome to my channel, sahabat Warta. Kali ini kita akan membahas tentang Kopasgat. Oke, gak usah lama-lama, langsung gas, kompas.com. Satuan elit milik TNI Angkatan Udara Korps Pasukan Khas, Korps Khas, resmi berubah nama menjadi Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat. Perubahan nama Satuan Baret Jingga ini tertuang dalam Surat Keputusan SK Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Nomor Kep 66, 1/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Apa itu Kopasgat? Kopasgat adalah Komando Pasukan Gerak Cepat, satuan elit milik TNI Angkatan Udara yang sebelum diganti bernama Korps Pasukan Khas, Korps Khas. Nama ini sebenarnya bukan nama baru. Sebelum bernama Korps Khas, Kopasgat adalah nama mulanya. Kini, kembali bernama Kopasgat, dikutip dari pashas.mil.id. Peristiwa penerjunan di Kota Waringin pada tanggal 17 Oktober tahun 1947 dikukuhkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, yakni 20 tahun kemudian setelah aksi penerjunan itu. Hal itu berdasarkan keputusan Men Pangau nomor 54 tahun 1967 tertanggal tanggal 12 Oktober tahun 1967. Seiring berjalannya waktu, Matra Udara melakukan penyempurnaan organisasi dan pemantapan satuan-satuan TNI, ditandai dengan keputusan KSAU nomor Kep 22 II 1985 tertanggal tanggal 11 Maret tahun 1985. Pada intinya, keputusan ini mengubah Kopasgat menjadi Pusat Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Puspakhas. Dengan perkembangan tugas, peran, fungsi, dan eksistensinya, Puspakhas kemudian kembali mengalami reorganisasi. Hal itu ditandai dengan adanya keputusan Pangap nomor Kep 097 1997 tertanggal tanggal 7 Juli tahun 1997. Isinya adalah status Puspakhas ditingkatkan dari Badan Pelaksana Pusat (BPP) menjadi Komando Utama Pembinaan. Sehingga sebutan Puspakhas berubah menjadi Korps Pasukan Khas Kopasgat. Melansir kompas.com, pada tanggal 24 Maret tahun 1999, KSAU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep 733 1999 bahwa Kopasgat membawahi 3 Wing Paskhas, Detasemen Bravo dan Detasemen Kawal Protokol Paskhas. Setelah berubah status menjadi Komando Utama Pembinaan dan sebagai konsekuensi dari surat keputusan tersebut, pada September tahun 1999 dibentuklah Satuan Wing Paskhas. Satuan Wing Paskhas ini terdiri dari 3 wilayah. Untuk wilayah Barat, Wing I Paskhas di Jakarta yang membawahi 3 skadron Paskhas dan 4 flight Paskhas BS. Untuk wilayah Timur, Wing 2 Paskhas di Malang membawahi 3 skadron Paskhas dan 2 flight Paskhas BS. Sedangkan Wing 3 Diklat Paskhas di Bandung membawahi 3 satuan pendidikan. Sejak kelahirannya hingga sekarang ini, Paskhas telah melewati berbagai operasi. Mulai dari Operasi Wibawa, Operasi Sadar, Penumpasan G30 SPKI, hingga Operasi Trisula. Paskhas memiliki moto Karmanye Vadikaraste Mafal Sukadatjana, yang berarti menunaikan tugas tanpa menghitung untung dan ruginya. Perubahan nama itu tertuang dalam Surat Keputusan SK Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Nomor Kep 66, 1/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Udara, Dispenov, dijelaskan tentang awal mula perubahan nama tersebut. Perubahan nama Kopasgat ini berawal dari rapat validasi organisasi TNI AU oleh Dewan Pembentukan Organisasi TNI AU, Deporau, yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, pada tanggal 9 Februari tahun 2018. Dengan agenda membahas organisasi Komando Operasi TNI AU 3 Koopsel 3, dan Komando Operasi Udara Nasional Koopsutnas, demikian keterangan tertulis di Dispenov. Hasil rapat tersebut, yakni menyetujui pembentukan Koopsel 3. Sedangkan, Koopsutnas akan dibahas pada rapat berikutnya. Pada agenda rapat yang membahas pembentukan Koopsutnas, juga akan dibahas penarikan Komando Pertahanan Udara Nasional Kohanutnas, ke dalam TNI AU menjadi Komando Utama Operasi Kotamops, dan Komando Utama Pembinaan Kotamabin TNI AU. Dalam proses rapat tersebut, KSAU menyarankan untuk mengubah nomenklatur Kopasgat menjadi Kopasgat. Perubahan nomenklatur ini pun tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Tugas Kopasgat. Seiring perubahan nomenklatur,
Juga terdapat beberapa perubahan yang terkait dengan fungsi organisasi Kopasgat, yaitu yang menyangkut fungsi organik satuan dan fungsi pembinaan kemampuan teknis. Selain itu, ada pula tambahan jabatan bintang 1, yaitu Ir-Kopasgat. Dalam SK Panglima TNI Nomor Kep 66/1/2022 yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Marsekal Muda, Marsda Eris Widodo Yuliastono menduduki jabatan Komandan Kopasgat. Wakil Komandan Kopasgat di Emban Marsekal Pertama, Marsma Tasfin Hasan. Melansir Kompas.com, perubahan nama ini juga sejalan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan terhadap 328 perwira tinggi TNI lainnya. Di mana 28 perwira tinggi TNI diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. Seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI, ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Prantara Santosa dalam keterangan tertulis. Demikianlah sahabat Warta, pembahasan kita tentang Kopasgat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa.